Ibu-ibu yang dirahmati Allah, izinkanlah saya membacakan susunan acara pada sore hari ini. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ibu Amriana Tamrin SPD MTes. Kepada Ibu disilakan. Wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wa da'uhu mukhlisina lahu-d-din. Ayat ketiga, tausiah yang disampaikan oleh Bapak Al-Ustaz Denny Hakim SD dengan tema bahagianya orang yang ikhlas serta ikhlas dalam kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah ibu-ibu Majelis Ta'lim At-Tauhid yang alhamdulillah pada sore hari ini dalam keadaan sehat, bugar, cantik-cantik semuanya ibu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, memberikan iman yang kuat, memberikan kesabaran, khususnya keikhlasan berkaitan dengan tema kita yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Yang kedua, kita berselawat serta salam kepada junjungan kita semua Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang ummi, Nabi yang selalu kita idolakan segala kegiatannya dalam segala hal, dan Nabi yang telah mengajarkan kita tentang kebaikan dalam kehidupan kita ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhirat kelak. Mau dapat syafaat Nabi, Bu? Mau ya? Ya, salah satu yang bisa mendapatkan syafaat adalah man shalla sholatan, barang siapa yang bersalawat satu kali salawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bersalawat kepadanya, memberikan pahalanya 10 kali. Ya, luar biasa. Jadi banyak-banyak bersalawat ya. Tapi bukan itu saja sebenarnya. Ya, kita mendapat syafaat itu banyak jalan yang bisa kita lakukan. Di antaranya ya kita bisa meninggal di kota Madinah. Itu mendapat syafaat dari Rasulullah. Makanya banyak orang yang kepengen meninggal di kota Madinah. Ketika di ibadah haji atau umrah, banyak orang yang mau meninggal di sana karena memang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW ketika meninggal di Madinah. Yang penting jangan bunuh diri, Bu ya. Jadi kalau bunuh diri ya bukan syafaatnya, tapi laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Enggak apa-apa Ibu ya, nanti saya masukkan di channel YouTube saya Ibu ya. Saya kebetulan punya channel YouTube Denny Hakim Channel. Nama saya Denny D-E-N-N-Y Hakim Channel ya. Silakan di like, share, and comment, and subscribe. Ya, ini saya sudah ada 2 tahunan saya kelola YouTube saya, dan alhamdulillah sekarang sudah berkembang. Ya. Silakan di situ dakwah-dakwahnya saya, kemudian dakwahnya teman-teman mubalik di Kota Makassar, termasuk dakwah dari teman-teman di Fokus. Dan terakhir itu saya banyak memposting kegiatan saya selama melaksanakan ibadah umrah, yaitu di Madinah, di Makkah, yaitu sekarang ini saya memposting. Baik, ikhlas, Ibu ya. Apa itu ikhlas? Langsung saja karena waktu kita mungkin terbatas ya. Ikhlas itu saya mengutip dari apa yang dikatakan oleh Imam Qusairi, Al-Qusairi rahimahullah, seorang ulama besar ya. Al-ikhlas ifradul haqqi fi ta'ati
bil qasdi wa huwa ay yuridu bi ta'atihi taqarrub ila Allah taala. Jadi ikhlas itu kata Imam Al-Qushairi adalah memusatkan ketaatan kita hanya kepada Allah semata. Itu ikhlas. Artinya dengan ketaatan itu satu-satunya tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain, ya. Nah, bukan karena yang lain, kata beliau. Bukan karena ada respon dari makhluk. Bukan karena manusia yang memuji. Bukan karena ada pujian dari orang-orang, karena senang dengan pujian masyarakat. Bukan itu, kata beliau. Atau yang semacamnya. Jadi semata-mata mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tepatnya adalah ikhlas itu adalah memurnikan perbuatan kita dari segala macam perhatian makhluk. Betul. Ya. Dari memurnikan ketaatan kita, perbuatan kita dari segala macam perhatian kepada makhluk, perhatian makhluk. Nah, itu ikhlas. Nah, sekarang kita datang ke majelis taklim ini ikhlas tidak ini? Kan gitu. Coba kita, kan ikhlas ini bukan dia adalah perbuatan hati, tidak nampak, yang tahu hanya kita dengan Allah. Nah, coba kita evaluasi diri kita. Kita datang ke sini ikhlas tidak? Apakah kita datang hanya sekedar oh ya tahu aktif di tahu majelis taklimnya? Ini berarti tidak ikhlas ini, ya? Oh, saya datang, banyak kuenya di masjid, ya. Saya datang muka ketemu Ibu Anu, ya gitu. Ya. Atau semata-mata kita datang memang untuk mendapatkan ilmu-ilmu agama semata karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula saya pribadi kalau saya datang di sini, apakah hanya mau dikatakan oh ya tahu hebat, oh ya tahu berceramah di mana ibu, oh ya tahu masuk YouTube, kan begitu. Ah, ini berarti saya tidak ikhlas. Yang tahu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus kita kemudian meluruskan kembali niat kita ketika melakukan suatu aktivitas, apapun bentuk aktivitas itu. Kita bersedekah, kita beribadah, kita sholat, kita berdakwah, apapun bentuk aktivitas itu, ya, pusatkan perhatian kita dalam aktivitas itu semata-mata karena Allah, bukan semata-mata karena makhluk, atau bukan karena ingin mendapat pujian dari manusia. Nah, itu ikhlas, Ibu, ya. Nah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 2 yang sering kita baca. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kan? Dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan, kematian dan kehidupan, ya, untuk menguji di antara kalian siapa yang terbaik amalnya. Gitu, ya. Jadi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, di situ para ulama kemudian memberikan penjelasan bahwa yang disebut dengan ayyukum ahsanu amala itu yaitu amal-amal yang akhlasuhu wa aswabuhu. Sebagaimana penjelasan dari Imam Al-Baydawi, beliau menjelaskan bahwa akhlasuhu wa aswabuhu. Jadi ahsanu amal yang baik adalah amal yang ikhlas dan benar. Jadi saya mengutip apa yang dikatakan oleh seorang ulama besar Al-Fudail Ibnu Iyad, ya. Suatu ketika beliau itu ditanya tentang ayat ini, ya. Ya Aba Ali, dia bertanya kepada Aba Ali, ma akhlasuhu aswabuhu dalam ayat ini. Apa artinya itu ikhlas dan benar dalam ayat ini, ya? Maka dia menjawab, annal amala idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam taqbal. Bahwasanya sebuah amal, sebuah perbuatan ketika dia ikhlas tapi tidak benar, maka perbuatan itu tidak diterima. Ya. Jadi kita ikhlas, Bu, ya. Saya ini ikhlas kita mencuri uangnya orang untuk membantu orang lain.
Dulu kan ada filmnya itu, filmnya Zorro. Itu kan dia membantu orang-orang miskin dengan mencuri uang-uang para bangsawan. Atau filmnya Robin Hood ya ada. Gitu. Alhamdulillah saya sudah nonton semua film-film itu. Ya kalau ibu-ibu mungkin ya sinetron ya. Ya itu tidak diterima. Jadi meskipun amalan itu ikhlas, tapi tidak benar, tidak diterima. Kemudian apa lagi? Ya. Wa idza shawaban wa lam yakun khalisan lam yaqbal. Demikian pula suatu amal perbuatan ketika dia benar caranya tapi dia tidak ikhlas, maka juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita salat ini, kita pengajian ini sudah benar caranya, kan? Tapi tidak ada ikhlas dalam hati kita, maka kita tidak akan diterima oleh Allah amalan kita itu. Ya. Meskipun kita sholat beribu kali, tapi dalam hati kita tidak ikhlas melaksanakannya, hanya ingin mendapatkan apresiasi, pujian, ya, dari orang lain, dari masyarakat, maka itu tidak akan diterima amal kita. Jadi bagaimana diterima? Hatta yakuna khalisan sawaban, sampai amal itu betul-betul dia ikhlas dan benar. Ikhlas itu melepaskan, ya, melepaskan segala bentuk ketergantungan kita kepada makhluk hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikhlas. Maka disebutkan bahwa hatta yakuna khalisan sawaban, sampai amal itu betul-betul ikhlas dan benar, itulah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal khalisu an yakuna lillah wasawab ay yakuna ala sunnah. Dan ikhlas itu semata-mata karena Allah, dan benar itu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Imam Ibnu Taimiyah Al-Fudail Ibnu Iyad ya, dalam yang dikutip oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Manahijus Sunnah. Nah ini ya, jadi itu ikhlas Bu. Jadi kita lihat ya, hati-hati Ki ya, dalam kehidupan keseharian kita ini. Maaf, kita misalnya mendidik anak-anak kita, ikhlas tidak? Anak kita menangis, kita melayani anak kita, merawatnya, ikhlas tidak? Kan itu ujian bagi kita ya. Bahkan ibu-ibu yang mungkin dulunya waktu masih lajang itu selalu pendiam, sabar kelihatan, kalau punya anak itu ujiannya adalah anak-anak. Oh ya, saya pernah lihat video itu ada anak-anak masih bayi, kasihan, karena mungkin ketidaksabaran orang tuanya, anak itu menangis, kemudian dia dilemparkan anak itu oleh orang tuanya. Saya bilang ini, kalau memang kau tidak suka anak, kasih saja orang. Banyak orang itu yang mau punya anak dan tidak bisa kasih punya anak, daripada kasih begitu anakmu. Itu ujian bagi kita itu sebagai seorang ibu ya. Sebagaimana judul kita, bahwa orang ikhlas itu adalah orang yang insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kebahagiaan orang ikhlas itu? Ya, ini kata Nabi ya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan bahwa as'adun nas bi syafa'ati yaumil qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Jadi orang yang paling bahagia ya, dengan syafaatku nanti di hari kiamat itu adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya atau jiwanya. Jadi mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya dan jiwanya. Bayangkan Ibu. Nah, bagaimana maksudnya? Kita mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah itu kan sebenarnya bukan sekedar mengucapkan, tapi dia punya makna yang sangat dalam itu. La ilaha illallah, la ilaha la ma'buda illallah. Ilah itu adalah al-ma'bud ya, yaitu yang disembah. Ketika kita mengucapkan la ilaha, tidak ada Tuhan, artinya tidak ada yang patut disembah kecuali Allah ya. Nah, kalau kita pelajari dalam ilmu balaghah itu disebutkan bahwa ada sebuah kalimat yang itu menggunakan kalimat illa setelah kata la, maka itu maksudnya adalah lil qasr, sebagai bentuk pembatasan.
Gitu. Jadi misalnya la ilaha illah, ya, ma asaba min musibatin illa biidznillah, gitu. Tidak ada musibah kecuali atas izin Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maksudnya tidak ada yang layak disembah kecuali Allah. Nah, maka pembatasan semua orang yang menyembah Tuhan yang lain itu bukan Tuhan yang sesungguhnya, tapi Allah semata-mata lah yang layak untuk disembah. Maka ketika kita ucapkan kalimat itu dengan ikhlas dalam hati kita, lalu kita implementasikan dalam hidup kita, ini akan berpengaruh dalam kehidupan kita semuanya. Jadi semua yang kita lakukan illallah, ya, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia, bukan karena yang lain, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah kita alhamdulillah dari ada datang luar biasa Pak Ketua Fokus, ya, Pak Dr. Sahabudin, Pak Ustadz, ya. Ini guru saya juga ini, saya kadang-kadang belajar dari beliau. Ada juga Pak Ustadz Nasir Pane. Sehat-sehat Ustaz. Ada juga ibu-ibu yang lain dari pemberdayaan wanita, ya. Beliau dari layanan umat luar biasa ini, melayani umat, ya. Jadi kalau ada ibu-ibu atau keluarga kita di BTP ini yang misalnya dalam keadaan kena musibah, meninggal dunia, insya Allah akan dilayani oleh layanan umat Fokus Islam BTP, ya, kan dilayani. Jadi didaftar, Bu, didata. Ini didata semua ibu-ibu sampai di sini. Kalau ada yang meninggal besok-besok langsung bisa dilayani oleh layanan umat Fokus Islam BTP, ya. Ini luar biasa ini. Ini saya tahu sejak awal ini betul-betul lillahi ta'ala ini, ya. Dari sini Makassar diantar ke kampung, luar biasa, tenaganya luar biasa, ya. Ya mungkin ada honor tapi ya mungkin tidak sebesar perjuangannya, ya. Itu luar biasa, Ibu. Nah, jadi kalau kita menjalankan kegiatan kita karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ini luar biasa, ya. Betul-betul hati merasa tenang, gitu, ya. Hati tenang sekali. Nah, jadi ini kebahagiaan orang yang ikhlas akan mendapatkan syafaat di hari kiamat ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas, ya. Khususnya ketika dia dalam kondisi sakaratul maut, ya. Kan Nabi mengatakan begini, man kana fi akhiri man akhiru kalamihi bila ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir dari kalamnya dalam kematiannya itu, menjelang kematiannya, mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga, kata Allah, kata Rasul, ya. Begitu. Jadi itu kalimat la ilaha illallah. Nah, kemudian apa lagi, ya? Ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa orang yang ikhlas itu akan berbahagia. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan menolong mereka. Itu. Oh, ya. Allah akan menolong mereka, Ibu, dalam kondisi apapun, dalam kesusahan, dalam kondisi kesulitan, maka orang-orang yang ikhlas Allah akan menolongnya, ya. Ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW, innama nasrallahu azza wa jalla hadhil ummah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menolong, ya, atas umat ini bid'aifiha bid'awatihim wa salatihim wa ikhlasihim, yaitu orang-orang yang mereka itu karena lemah mereka, karena doa mereka, karena salat mereka, dan karena keikhlasan mereka, ya. Dan pertolongan Allah itu kan sebenarnya bukan hanya dalam bentuk fisik semata, tapi dalam bentuk yang lain juga bisa, ya. Diberikan kebahagiaan. Ada orang-orang yang mungkin kehidupannya sederhana, tapi dia selalu merasa sakinah, merasa tenang hidupnya. Ada yang begitu. Pernah merasakan begitu, Bu, ya? Mungkin ini istilahnya kurang-kurang ini, ya, uang belanja. Tapi kenapa kok selalu saja kita merasa cukup ketika kita mengelola itu? Itu namanya pertolongan Allah. Berkah di situ kita dapatkan. Kenapa? Karena betul-betul kita ikhlas menerima itu. Kadang-kadang ada orang yang dikasih uang banyak,
ya kan? Banyak uangnya, tapi masih saja ya, dia masih saja merasa kekurangan. Berarti tidak ikhlas, Bang. Setiap hari dia akan merasa kurang-kurang terus. Makanya tidak heran kalau kemudian Nabi mengatakan bahwa orang yang kaya itu adalah orang yang kaya hatinya. Dan orang yang miskin itu orang yang miskin hatinya. Artinya sudah diberikan kekayaan tapi masih merasa kurang. Itulah orang yang kekurangan. Orang yang miskin seperti itu. Ya. Ya, sudah dikasih jabatan tinggi, gajinya cukup, fasilitasnya mewah, masih saya mau lebih kan? Akhirnya apa? Ngambil uangnya orang. Ada kasus-kasus itu, korupsi apa segala macam-macam ya. Karena mau dapat uang, iman tidak ada, ya, nah culik anaknya orang, diambil organ tubuhnya. Ini kan kemarin ada beritanya kan, baru-baru ini ya. Anak umur 11 tahun diculik lalu dibunuh. Yang menculik siapa? Anak umur 17 tahun dan 14 tahun, anak SMA dan anak SMP. Bayangkan, karena ingin mendapatkan apa, uang ya dari hasil penjualan organ tubuhnya. Kebetulan itu terjadinya, anak itu mayatnya dibuang di kolong jembatan Waduk Nipa-Nipa di Monconloy. Itu mungkin kalau ada yang sudah dapat beritanya, saya baru dapat beritanya tadi pagi. Kemudian ya, Nabi SAW bersabda, inna sa'adata kulla sa'adah tulul umri fi ta'atillah. Nah ini, kebahagiaan yang paling bahagia kata Nabi adalah ketika panjang usia kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang paling bahagia. Kemudian apa tingkatan ikhlas? Ya ini saya perlu jelaskan. Tingkatan ikhlas yang tertinggi ya, ini saya mengutip dari apa yang dilakukan oleh Imam Nawawi Al-Bantani ya, seorang ulama besar dari Indonesia yang pernah menjadi imam di Masjidil Haram. Jadi tingkatan ikhlas yang paling tinggi itu kata beliau adalah membersihkan amal dari perhatian manusia. Gitu. Karena yang diinginkan dengan ibadahnya hanya menuruti perintah Allah dan melakukan penghambaan yang benar, bukan mencari perhatian manusia berupa kecintaan, pujian, harta dan sebagainya. Itu kata beliau. Jadi itu tingkatan ikhlas yang paling tinggi. Ya. Jadi orang yang semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan apa saja, maka itulah tingkatan ikhlas yang tertinggi. Maka dia harus membersihkan amalnya dari segala yang bisa mengganggunya itu. Ya. Nah ini kata beliau. Saya sering membahasakan begini Bu, karena ini melepaskan ya, ikhlas itu begini. Kalau misalnya ya kita, maaf ya, ini agak-agak sedikit agak-agak sedikit mengganggu barangkali bagi pendengaran kita, tapi harus saya ungkapkan. Kalau kita misalnya biasa Bu buang air BAB Bu ya, BAB. Kalau pagi kita BAB Bu ya, ketika keluar itu Bu ya, kira-kira Bu kita menyesal atau tidak? Menyesal Bu? Tidak Bu ya. Saya tidak pernah dengar ada orang yang ketika dia BAB menyesal ketika keluar. Meskipun tadi malam dia sudah makan pizza molen, dia sudah makan apa, Pizza Hut, Dunkin Donuts, Kentucky Fried Chicken, kentara kakinya. Meskipun dia sudah makan makanan yang mewah, serba mahal, makan di kampung kuliner, ya, tapi ketika pagi-pagi dia keluar, ya, kita ikhlaskan, tidak kita sesali. Kenapa keluar tadi malam ini saya makan dari sini, makan sate ini sebeli, kan begitu. Itulah ikhlas Ibu. Begitu ikhlas. Ya. Itu ikhlas. Baik. Itu saja kira-kira yang saya bisa ini. Nah, sekarang
apa tanda-tanda orang yang ikhlas? Mau tahu ya? Tanda-tandanya orang yang ikhlas? Ya. Apa itu? Suatu ketika Imam Al-Qurtubi berkata, Al-Hasan pernah ditanya tentang ikhlas dan riya. Lalu ia berkata, di antara tanda keikhlasan adalah jika engkau suka menyembunyikan kebaikanmu dan tidak suka menyembunyikan kesalahanmu. Ya. Nah, orang yang ikhlas itu biasanya dia tidak suka menampakkan kebaikannya. Ya. Dia bersedekah, dia tidak suka diumbar itu sedekahnya. Kan ada juga orang, Ibu ya. Ya. Sedekah 5.000 rupiah ikhlas kan gitu. 10.000 ikhlas. Pas diumumkan hamba Allah 1 juta rupiah, dari belakang dia bilang, saya itu. Tapi kan ada kejadian begitu kan. Jadi orang itu dia tidak suka kalau ditampakkan itu kebaikannya. Ya, makanya para ulama-ulama salafus soleh itu dulu, mereka itu bukan orang-orang yang selainnya namanya terkenal, tapi orangnya banyak orang tidak tahu yang mana orangnya. Gitu. Contoh misalnya Imam Ahmad bin Hanbal, ya, seorang ulama mazhab Hambali. Beliau itu ketika datang di suatu kota, tidur di masjid, diusir oleh orang. Orang tidak tahu bahwa ini Ahmad bin Hanbal. Dan dia pun tidak mau mengakui dirinya bahwa saya ini Ahmad bin Hanbal loh. Saya ini ulama besar, tidak begitu. Itu Ahmad bin Hanbal itu. Kan kalau kita tuh kadang-kadang disinggung orang, ya, langsung bilang, kok tidak tahu siapa saya? Ada biasa begitu. Saya ini ketua layanan umat. Kan begitu kita kadang-kadang ya. Atau kalau dia ini seorang pejabat itu kan. Atau ada kejadian itu saya juga cuma lihat lewat videonya. Ini pejabat yang anggota apalah gitu ya. Oh, dia bilang dia lagi bertengkar gitu dengan penumpang di pesawat itu, ya. Kok tidak tahu saya ini siapa ini? Kalau saya bilang, siapa kawan, saya tidak kenal kamu. Ya pasti dia bilang, saya ini dari sini kan begitu. Kadang-kadang kita begitu. Nah, orang ikhlas tidak begitu, Ibu. Ya. Meskipun dia punya kedudukan tinggi di masyarakat, dia punya ilmu yang tinggi, dia punya martabat yang mungkin orang muliakan di tempatnya, tapi di tempat lain mungkin orang tidak tahu dia, diperlakukan seperti orang biasa, dia ikhlas menerima itu. Dia tidak menampakkan bahwa saya ini adalah ini, itu. Sebagaimana Ahmad bin Hanbal tadi. Ini luar biasa itu. Dia tidak suka menampakkan. Ya. Jadi makanya kan ada sebuah ungkapannya dari seorang ulama itu, namanya kalau tidak salah Athaillah Ibnu Sakandari, beliau mengatakan begini, bahwa bersabarlah dengan sikap orang yang tidak yang belum mengenal kamu, gitu. Jadi kalau ada orang yang belum mengenal kita, lalu sikapnya mungkin biasa-biasa saja atau bahkan mungkin meremehkan kita, maka bersabarlah. Sabar ki, ya. Karena suatu ketika mungkin orang pasti akan tahu siapa kita. Gitu. Tapi kita bersabar saja, Bu ya. Jadi begitu. Itu ciri-cirinya orang yang ikhlas. Kemudian kedua, ciri-ciri orang yang tidak ikhlas. Jadi kalau tadi ciri orang yang ikhlas, yang kedua ciri orang yang tidak ikhlas. Ada juga sebenarnya cirinya. Ini kalau saya kutip dari apa yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan begini. Ya. Lil mara'i alamat, bahwa orang yang riya itu, orang yang tidak ikhlas itu ada 4 tanda-tandanya. Kata beliau. Ibu camkan Ibu ya. Jangan sampai ada dalam diri kita ya. Yang pertama, malas jika sendiri. Ini tandanya. Kalau dia sendiri malas, saya minta ampun.
Kalau ada orang baru rajin, gitu ya. Ini tandanya saja. Saya tidak mengatakan bahwa kalau ada dalam diri saya, wah berarti saya itu, tidak ya. Ini tanda kata Ali bin Abi Thalib ya. Maaf ini kalau ada yang tersinggung ya. Kedua, semangat jika bersama yang lain. Wah semangat dia, bahkan kelihatan paling rajin itu kalau sama orang. Ya. Pas dia sendiri malas kan. Ada itu videonya kan? Ada itu, maaf ya. Ini video saya lihat juga. Video banyak ini bisa nonton video-video ini. Jadi ada seorang istri tabe ya. Pas suaminya berangkat kantor langsung wah, dia bermalas-malasan kan begitu. Sekalinya datang suami langsung dua macam-macam kan begitu. Nah itu. Jadi rajinnya ketika ada suaminya. Maksudnya begitu. Nah jadi itu tandanya orang yang tidak ikhlas, malas ketika sendiri, semangat jika bersama yang lain. Yang ketiga, menambah amalan jika dipuji. Wah mantong ibu anu ya, banyak mantun tahu sedekahnya. Wah akhirnya apa? Ini ada lagi ini ya. Ini lagi ya. Mantong ibu anu tahu wah mantong salat tahajud. Akhirnya wah dia semangat lagi kan begitu. Dia semakin menambah amalannya ketika dipuji, gitu. Orang itu suka dipuji, Bu, tapi ya kalau begitu modelnya itu salah satu tanda kita ini tidak ikhlas. Karena kita dapat pujian dari orang. Ya sementara orang mau memuji kita atau tidak ya tidak perlu ya, itu bukan urusan mereka, bukan urusan kita. Urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Jadi dia semangat beramal ketika dipuji. Kemudian apa? Yang keempat, berkurang amalnya ketika dihina. Apa tunjuk kau? Macam-macam lah. Ketika dia dikritik oleh orang, akhirnya apa? Dia menjadi orang yang berkurang amal. Jangan balik kalau begitu. Ya ini ciri-ciri orang yang tidak ikhlas atau riya. Ini kemudian apa kiat-kiat kita? Terakhir ini Bu ya. Kiat-kiat menghadirkan ikhlas dalam setiap amal ibadah kita. Ya. Nah, apa kiat-kiatnya? Yang pertama, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa Ibu, ya. Kita doa semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari rasa tidak ikhlas, ya. Kita berdoa, ya Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa na'lam wastaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang aku sadari dan aku mohon ampun kepadamu atas dosa-dosa yang tidak aku ketahui. Itu yang pertama. Jadi kita banyak-banyak berdoa kepada Allah supaya dihindarkan dari sifat riya. Yang kedua, ya, tidak menampakkan amal kebaikan kita ketika kita beramal, ya. Ya, meskipun kalaupun kita menampakkan amal kebaikan kita itu baik kalau tujuannya untuk berdakwah, ya, supaya orang mengikuti. Tapi kalau tujuannya adalah semata-mata mendapat pujian, itu tentu sesuatu yang tidak benar. Ini kita bisa buka dalam surat Al-Baqarah 271. Kemudian yang ketiga, merasa takut amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, merasa takut, ya. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang kan kadang-kadang kita yakin betul ya amal kita diterima oleh Allah. Perlu ada sikap. Tapi para ulama dulu itu ketika mereka beramal, mereka takut sekali itu. Amal mereka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya begini ya, ada sebuah cerita 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan, ulama-ulama dulu itu berharap kepada Allah, ya Allah, pertemukanlah aku dengan Ramadan. Dan ketika 6 bulan setelah keluar dari bulan Ramadan, mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, terimalah amal ibadahku selama bulan Ramadan. Itu mereka ini. Mereka takut sekali kalau amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sikap seorang mukmin, ya. Nah, kadang-kadang kita ini kan kalau selama bulan Ramadan kita taatnya luar biasa kepada Allah, kan begitu. Rajin baca Qur'annya mantap, salat tahajudnya mantap, kan? Tidak suka bergibah, tidak suka mencela orang. Sekalinya keluar dari bulan Ramadan, sifat-sifat jelek kita kembali lagi. Kenapa?
karena kita merasa sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal belum tentu Allah mengampuni kita. Maka berharap supaya Allah menerima setiap amal ibadah kita. Ini Bu ya. Saya kira itu Ibu sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala dan Bapak Ibu sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua ya, mengistiqomahkan kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya memberikan kita keikhlasan dalam seluruh aktivitas kehidupan kita. Mudah-mudahan bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum nafsi bittaqallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.